Halo Pedikers, siapa yang tak kenal negara yang satu ini? Ya, Amerika Serikat. Merupakan sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Dengan bentang alam yang beragam, kompleksitas penduduknya dan sejarah yang penuh dengan kenangan manis. Namun siapa sangka, jika di balik keindahan negeri Paman Sam ini, terdapat beberapa negara yang membencinya. Nah, daripada penasaran, langsung saja ya kita simak segmen berikut. Negara apa yang berani melawan Amerika? Let's go! Yang pertama, ada Bolivia, merupakan salah satu negara Amerika Latin yang memiliki sumber daya alam melimpah. Tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Diketahui Bolivia menjadi negara termiskin di Amerika Latin. Dengan kondisi seperti itu muncul perlawanan dari kelas bawah menentang kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan sebagian elit politik. Tahukah kalian, perlawanan tersebut dipimpin oleh Evo Morales, seorang sosialis Bolivia dengan menentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Bolivia. Terlebih pasca ia terpilih sebagai presiden di tahun 2006, hingga tahun 2019, Bolivia di bawah kepemimpinannya menjadi negara yang santer menentang kebijakan luar negeri Paman Sam di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Dilansir dari BBC, taraf kemiskinan nasional Bolivia merosot dari 60% di tahun 2006 menjadi 35% pada tahun 2018. Lalu ada Rusia, negara yang mewarisi keberadaan dan pengaruh Uni Soviet ini, telah terlibat dalam serangkaian peristiwa hebat di dunia, termasuk intens menentang dominasi Paman Sam di dunia internasional. Namun tahukah kalian, semua itu sebetulnya bermula dengan persahabatan. Ya, Rusia dan Amerika Serikat memiliki sejarah hubungan perdagangan yang panjang. Salah satu kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang ditentang keras Rusia adalah invasi militer yang digagas Amerika Serikat bersama bawahan Eropanya di Timur Tengah. Para pejabat Rusia terus memberikan sejarah invasi Amerika Serikat dan bawahannya dari masa ke masa, selalu berakhir dengan perubahan rezim. Selain Rusia, negara yang getol menentang kebijakan Amerika Serikat adalah negara tirai bambu. Negara dikuasa pimpinan 11 Jinping ini beraksi setelah Donald Trump resmi menetapkan kenaikan tarif masuk impor baja dan aluminium sebesar 25% dan 10%, yang berlaku di seluruh dunia kecuali Kanada dan Meksiko. Dengan tarif yang masuk menyentuh nilai 50 miliar US dollar atau lebih dari 700 triliun rupiah. Alasannya, Trump berkeyakinan dengan tarif baru ini mampu menggenjot industri dalam negeri Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan BBC, China menyebut kebijakan ini adalah serangan serius bagi perdagangan dunia dan memicu perang dagang. Bahkan dikabarkan media di China menjadikan Trump sebagai bulan-bulanan. Mereka menulis orang bijak membangun jembatan, tetapi orang bodoh membangun tembok. Nah, kalian pasti tahu kan apa tindakan pemerintah China? Benar, China langsung mengambil tindakan balasan dan mengatakan akan memberlakukan tarif bea masuk tambahan. Bea tambahan itu sebesar 25% untuk 659 barang dari Amerika Serikat yang juga akan mencapai nilai yang sama. Nah, berikutnya ada Palestina. Tahukah kalian, 4 dari 5 warga Palestina tidak mengakui Donald Trump dan Amerika Serikat? Bahkan presentasi penolakan masyarakat Palestina mencapai 80% berdasarkan laporan Time.com pada tahun 2014. Pastinya kalian sudah memahami alasan ketidaksukaan Palestina terhadap seteru Rusia dan China kan? Benar, konflik tak berujung dengan Israel kita tahu bersama. Terdapat kebijakan Amerika Serikat yang menyangkut keberadaan negara Palestina seringkali merugikan dan berbahaya. Salah satunya terkait pemukiman Yahudi di daerah yang diduduki Israel di tepi barat dikecam keras oleh Palestina. Kata juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan langkah itu mengancam keamanan karena mengganti hukum internasional menjadi hukum rimba.
Next, ada Meksiko. Tahukah kalian Amerika Serikat dan Meksiko punya hubungan yang boleh dikatakan complicated pada persoalan penanggulangan imigran? Sejak tahun 1900 hingga tahun 1920, sekitar 24 juta imigran masuk ke wilayah Amerika Serikat dalam kurun masa yang dikenal dengan Great Wave. Persoalannya di sini adalah gagasan Trump untuk membangun tembok raksasa yang membentang sepanjang 1.600 km. Selain itu, imigran gelap dianggap bisa membuat lapangan kerja bagi warga mega serikat berkurang. Namun faktanya, Trump justru memaksa pemerintah Meksiko mendanai proyek senilai 25 miliar US dollar. Ya, jelas Meksiko menolak kebijakan tersebut karena dianggap tak masuk akal. Sialnya, Trump memainkan beberapa jurusnya, salah satunya dengan menaikkan tarif atas produk dari Meksiko. Kebijakan itu mendapatkan tantangan karena Meksiko merupakan salah satu negara pengekspor bahan baku terbesar ke Amerika Serikat. Selanjutnya ada Venezuela. Kapitalisme bisa dihancurkan dengan mudah di Venezuela. Kalimat yang sekiranya menggambarkan persepsi global terhadap Venezuela melalui kepemimpinan Presiden Hugo Chavez. Chavez menerapkan kebijakan-kebijakan bersifat anti-imperialisme, menentang sistem neoliberalisme dan menjadi musuh utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Negara berikutnya ada Iran. Sebagai salah satu negeri warisan peradaban tertua, Iran memegang peran sentral yang strategis di kawasan Timur Tengah. Karenanya, pemerintah Amerika Serikat selalu mengawasi dan menaruh kecurigaan terhadap Iran terkait terorisme dan keamanan internasional. Dan mari kita kembali ke tahun 2017, saat belum genap 10 hari memerintah, Trump sudah mengeluarkan kebijakan kontroversial. Ia mengeluarkan perintah eksekutif atau executive order setelah keputusan Presiden bernomor 13769. Berjudul melindungi bangsa dari penyusupan teroris asing ke Amerika Serikat, yang melarang para pengungsi dan pendatang dari 7 negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Irak, Sudan, Libya, Somalia, Yaman, dan Iran. Menanggapi keputusan itu, pemerintah Iran, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Javad Zarif, mengatakan kebijakan Trump adalah hadiah besar untuk para ekstremis. Diskriminasi kolektif yang sedang dilakukan Amerika Serikat justru akan menambah amunisi organisasi teroris untuk merekrut para pengikut baru. Pemerintah Iran secara tegas menentang keputusan tersebut yang menyebut larangan itu adalah penghinaan bagi dunia Muslim.